dengan sumber energi yang berbeda. Harapannya dengan berdirinya SRITK ini kita dapat menjadi penghimpun potensi minat bakat mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan dalam mengenal, mengembangkan, dan menyebarluaskan energi baru terbarukan. We at our Indonesian community of expert, we can prove that transition to renewable energy is possible and happening now. Together, let's bring that together. Let's knowledge to everything decision maker. We have some responsibility to make this world for this better place. Best regards, Muhammad Iqbal Sugiarto, Presiden SRITK. Terima kasih. Oke, baik. Itu tadi ya teman-teman sambutan dari Reski atau Vice President dari SRITK yang mewakili Presiden SRITK yang dimana Presiden SRITK yaitu Kak Iqbal sedang berhalangan hadir untuk malam hari ini teman-teman ya. Oke, baik. Mungkin kita lanjutkan saja ke sambutan dari Ketua Himpunan Program Studi Sistem Informasi yaitu Kak Diki Cahyanto. Mungkin waktu dan layarnya dipersilahkan atau yang wakili. Oh ya, terima kasih atas waktu dan layarnya. Sebelumnya saya mau nanya, saya sudah jelas belum suara saya? Oh, udah Kak. Halo, suara saya sudah terdengar jelas belum? Sudah Kak, sudah terdengar dengan jelas. Oke, kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya yang saya hormati Presiden UKM SRITK atau yang mewakili, terus ada juga Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika Muhadi Adimanyu atau yang mewakili. Perkenalkan, saya Diki Cahyanto selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi saat ini. Saya menyadari bahwa saat ini climate change saat ini menjadi isu yang banyak sekali dibahas baik di sosial media maupun pada ruang diskusi pada berbagai macam elemen di masyarakat, tidak hanya di Indonesia maupun juga di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan climate change sendiri akan berdampak langsung dengan pola kehidupan masyarakat dunia yang menyesuaikan kondisi tempat tinggal kita, yakni bumi. Untuk mencegah climate change dapat dimulai dari kita dengan terus berinovasi dan berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan. Untuk itu saya menyambut baiknya UKM SRITK sebagai wajah terdepan dalam berbagai macam kegiatan edukasi dengan energi terbarukan pada lingkup ITK. Semoga kedepannya SRITK dapat berkolaborasi dengan HMS ITK dan elemen-elemen lain yang ada di ITK dalam berbagai kegiatan positif. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Diki Cahyanto. Selanjutnya mungkin dapat dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Himpunan Program Studi Informatika yaitu Kak Muhadi Adimanyu. Untuk waktu dan layarnya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhadi Adimanyu sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika ITK periode 2021. Yang pertama-tama saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, kepada yang terhormat Presiden SRITK, dan juga yang saya hormati teman-teman semua yang hadir pada acara setor SRITK pada malam kali ini. Jadi yang pertama-tama saya menyambut baik ya dengan adanya UKM SR ini. Saya juga menyadari bahwa ketidaksiapan Indonesia dalam menggunakan energi terbarukan membuat urgensi. Mohon maaf, suara saya terdengar? Ya, terdengar Kak. Sebentar, di laptop saya ini lost connection. Tes. Ya, masuk Kak. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya untuk SRITK dan juga teman-teman yang sudah hadir. Maaf, jaringan saya sedikit bermasalah. Apakah terdengar? Tes. Terdengar Kak dengan jelas. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih ya kepada SRITK sudah mengadakan kegiatan setor kali ini.
Dan saya harapkan sih nanti ke depannya mahasiswa SI dan IF yang berminat pada energi terbarukan mungkin bisa bergabung ke UKM SRE ITK ya. Sehingga nanti ke depannya kita semua bisa berkontribusi untuk mengembangkan energi terbarukan dan bisa memajukan dan menumbuh kembangkan Indonesia khususnya Kalimantan Timur dalam menggunakan energi terbarukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kembali untuk Muhadi Adimanyu. Ya mungkin kita langsung saja ke sesi selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi dari perwakilan atau pemateri dari SRI ITK ya teman-teman. Oke, saya coba share screen dulu. Oke, mungkin untuk Reski, untuk waktu dan layarnya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada panitia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Maulana dengan NIM 041955 dari Teknik Elektro 2019. Saya selaku Vice President dari SRI ITK ini. Nah, kita langsung saja nih ke materi ini. Mungkin bisa di next. Nah, di sini kita sama-sama satukan persepsi, satukan pandangan bahwa energi di masa depan ini sangat dibutuhkan, terutama di negara Indonesia. Nah, di sini berdasarkan Paris Agreement, United Nations Framework Convention and Climate Change tahun 2016, Indonesia telah berkomitmen untuk berkontribusi terhadap upaya masyarakat dunia dalam mencegah terjadinya krisis iklim yang bertambah parah. Nah, di sini kita ketahui bahwa negara di Indonesia ini sering-sering terjadi musibah seperti musibah banjir, kemudian kemarau, kemudian juga polusi. Nah, ini disebabkan oleh global warming. Nah, maka dari itu kita ini sebagai generasi muda Indonesia harus memperhatikan keadaan bumi kita sehingga kita dapat tinggal di bumi ini dalam keadaan nyaman dan aman. Nah, selanjutnya kita next. Nah, kita ini sedang menuju transisi energi. Nah, di sini ada target dari Indonesia nih. Adanya target baruan, energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan 31% pada tahun 2050. Nah, di sini kita ditargetkan menggunakan energi baru terbarukan mulai dari sekarang dan ditargetkan pada tahun 2025. Nah, di sini kepada teman-teman semua bahwasanya kita sebagai generasi Indonesia diwajibkan untuk menggunakan energi baru terbarukan. Sini ada faktor pendorongnya nih. Faktor pendorong suksesnya adalah pembangunan SDM yang berkualitas. Nah, maka dari itu dengan SDM yang berkualitas maka akan terwujudnya energi baru terbarukan yang akan kita gunakan pada masa depan. Maka dari itu masa depan di Indonesia ini berada di tangan pemuda. Jadi kita mahasiswa-mahasiswa ITK ini jangan kalah dengan teman-teman lain yang ada di Indonesia. Jadi kita harus bisa memanfaatkan atau bisa juga kita sebagai mahasiswa-mahasiswa ini sebagai inovasi dan adaptif untuk mewujudkan target ini. Maka dari itu kita sebagai SRE mempunyai wadah untuk mewujudkan energi ini. Nah, selanjutnya. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Mungkin memang agak kecil kali ya. Atau di saya sih masih bisa terdengar sih. Nggak tahu teman-teman yang lain gimana. Gimana teman-teman? Apakah suara Mas Reski terdengar dengan jelas saja? Kalau emang masih kurang jelas, tolong dikasih tahu aja ya. Tes, apakah masih terdengar jelas? Oh ya, udah lebih jelas nih. Jelas. Oke. Terima kasih atas tanggapannya. Nah, selanjutnya di sini saya jelaskan lagi nih. Tentang SRE atau Society of Renewable Energy.
Nah, ini merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak pada bidang pengembangan energi baru terbarukan yang awal pergerakannya dibentuk oleh mahasiswa ITB untuk mengenal lebih jauh mengenai EBT. Nah, saya jelaskan secara singkat nih sejarahnya nih. Sejarah singkat tentang EBT nih, atau sejarah singkat tentang SRE ini, SRE nasional ini. Nah, SRE nasional ini terbentuk oleh mahasiswa ITB yang di Institut Teknologi Bandung oleh Kak Zaki Mesin tahun 2016 dan Kak Sabrina Teknik Lingkungan tahun 2015. Nah, secara ini kenapa sih kita buat Society of Renewable Energy ini? Nah, dari kakak ini mereka itu ingin membuat wadah kepada teman-teman yang interest, yang aware, yang peduli dengan lingkungannya, yang ingin punya wadah untuk membuat prototipe mengenai EBT. Nah, dari sini wadah ini atau organisasi ini dapat mewujudkan target, hingga bisa dapat mewujudkan target tersebut. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi. Di sini ada visit on pabrik, kemudian ada webinar dan seminar, terus ada coaching juga. Nah, nanti saya jelaskan lagi lebih detailnya lagi. Lanjutnya. Nah, di sini ada tujuan, visi dan misi dari SRE Nasional atau SRE ITB sendiri. Nah, tujuannya itu menyukseskan implementasi EBT untuk menurunkan reduksi karbon dioksida dan alternatif penyelesaian masalah perubahan iklim. Nah, untuk visinya sendiri, SRE sebagai pusat pergerakan inovasi EBT bagi mahasiswa ITB dan menciptakan solusi nyata. Selanjutnya ada 4 misi nih dari SRE ITB sendiri. Yang pertama, mewadahi kolaborasi mahasiswa untuk berkarya. Yang kedua, menyebarluaskan pengetahuan di bidang EBT. Yang ketiga, menginisiasi karya di bidang energi. Dan yang keempat, memberi solusi nyata untuk permasalahan EBT di Indonesia. Nah, untuk SRE, untuk tujuan visi dan misi SRE ITK sendiri, bisa di next. Nah, ini dia tujuan visi misi dari SRE ITK sendiri. Nah, di sini visi kita adalah SRE ITK sebagai organisasi yang inovatif dan adaptif guna mewujudkan perkembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Nah, di sini kita ini sebagai SRE ITK ini adalah wadah untuk mahasiswa ITK untuk mengembangkan EBT terutamanya di Kota Balikpapan. Tidak hanya mengembangkannya saja, kita juga ingin merealisasikan energi baru terbarukan yang kita inovasikan tersebut. Nah, tidak hanya di Balikpapan, karena kita terjurusnya ke Indonesia, maka dari itu kita juga dapat melaksanakan beberapa seperti webinar nasional, terus juga kita juga bisa melakukan kerjasama atau networking kepada perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan SRE. Nah, di sini ada inovatif dan adaptif. Adaptif ini kita pada sebagai mahasiswa ITK yang sekarang mengalami masa pandemi, kita harus mencari solusi penyesuaian agar kita dapat beradaptasi untuk mengembangkan dan memasarkan energi baru terbarukan ini. Nah, untuk mengembangkan dan memasarkan energi baru terbarukan ini, itu diwujudkan menggunakan proker-proker yang telah kita buat bersama di SRE ITK ini. Nah, selanjutnya ada misinya nih. Ada 4 misi yang kita jalankan. Yang pertama, 1. Meningkatkan wawasan anggota SRE ITK mengenai energi baru terbarukan. 2. Mengimplementasikan landasan ilmu pengetahuan mengenai energi baru terbarukan guna mewujudkan poin SDGs nomor 7, yaitu Affordable and Clean Energy. Dan nomor 3, bersinergi mengembangkan perkembangan energi baru terbarukan dengan berkolaborasi dengan pihak eksternal dan SRE di seluruh Indonesia. Yang keempat, mengampanyekan kepengetahuan terkait energi baru terbarukan. Nah, berikut dan ini adalah visi dan misi SRE ITK. Next. Nah, di sini SRE ini kita membuat sebuah organisasi atau ormawa baru ini tidak nekat gitu loh. Maksudnya kita buat ini punya power di belakang gitu. Nah, jadi apa itu powernya? Itu kita itu punya networking. Networking itu atau relasi yang kita punya bersama-sama, yaitu SRE nasional.
Nah, maka dari itu kami tidak semerta-merta buat Ormawa langsung buat nih. Jadi kita punya backingan atau punya power. Jadi teman-teman dari SRE nasional ini, dari SRE di seluruh Indonesia ini saling bekerja sama dan saling membantu. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat webinar, ingin mengadakan webinar bersama, terus seminar bersama, terus juga mengadakan sebuah perlombaan secara bersama, acara secara bersama, kita bisa melakukannya secara nasional. Jadi kita punya networking yang besar karena kita ketahui bahwa SRE nasional ini sudah banyak bekerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia dan juga bekerjasama dengan menteri-menteri di Indonesia ini. Nah, contohnya seperti kemarin ataupun sekarang ini sedang mengadakan IESRE, yaitu Kick Off 2021. Nah, itu peloncingan 34 kampus yang 34 kampus yang mendirikan SRE. Jadi tidak 26 kampus lagi, sekarang ada 34 kampus yang mendirikan SRE. Begitu banyak dan begitu besar bahwa potensi di SRE ini sangatlah besar untuk mahasiswa-mahasiswa di ITK ini. Selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan nih. Ada beberapa ini yang munculkan di sini. Nah, teman-teman itu bisa nge-search atau ngecarinya di Instagram. Bagi yang main Instagram, kalian tinggal klik SRE doang, nanti muncul semua nih. Dari SRE UGM, SRE ITS, SRE ITERA, kemudian ada Universitas Brawijaya, terus ada juga dari ITB, ada Unisawet, dan ada UB juga, IPB juga. Nah, di sini semua ini bisa kalian search di Instagram dan kalian bisa misalnya masih kepo nih, karena kan kita ini masih baru yang dari SRITK, kalian masih kepo nih, apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Nah, nanti kalian bisa lihat di beberapa di kampus-kampus ini. Selanjutnya. Nah, di sini ada program SRITK sendiri. Nah, kami mempunyai 8 program yang akan dilaksanakan oleh Energizen dan beberapa dan mahasiswa-mahasiswa ITK. Nah, di sini yang pertama ada store. Nah, yang kita laksanakan ini yaitu society, yaitu SRE Greet the Majors. Nah, di sini yang kita laksanakan ini seperti memperkenalkan SRE ini. Kemudian ada kenal EBT, kemudian ada seminar ahli, kemudian ada serasi, kemudian ada Energi Z, kemudian ada SRE Gathering dan Journey, dan terakhir ada ITK Neon. Nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini dia store atau bisa disebut Society of Renewable Energy Greet the Majors. Nah, ini sebuah program kerja yang memperkenalkan dan penyampaian materi terkait SRITK kepada setiap program studi yang ada di Institut Teknologi Kalimantan. Nah, di sini kita mengadakan program ini guna untuk memperkenalkan seluruh mahasiswa di ITK bahwa ITK ini sudah ada SRE loh. Jadi kampus-kampus ternama pun juga melaksanakan ini. Jadi kita juga pun melaksanakan ini. Nah, dan juga saya ingatkan lagi kepada teman-teman, mungkin ke mahasiswa informasi dan mahasiswa sistem informasi dan informatika. Di sini opreknya sedang melaksanakan oprek, yaitu pada tanggal 14 sampai 25 Maret 2021. Nah, maka dari itu kami ingin memperkenalkan lebih luas nih tentang SRE ITK. Dan juga dari setor ini kita ingin mendapatkan beberapa Energizen yang akan masuk ke SRE ITK. Kami juga dari SRE ITK mengikuti peraturan dari KM ITK atau dari ITK Institut Teknologi Kalimantan. Nah, bahwasanya kita harus memiliki multiprodi. Maka dari itu kami dari SRE ITK ingin mendapatkan semua beberapa prodi-prodi. Jadi tidak hanya satu prodi saja yang mengikuti SRE ITK ini. Selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu kenal EBT atau kenal energi baru terbarukan. Nah, program ini yaitu penyampaian materi terkait energi baru terbarukan dalam bentuk sharing session yang dibagi menjadi 7 kelas dengan bidang energi baru terbarukan yang berbeda. Nah, ini jadi lebih ke sharing diskusi bersama untuk Energizen, kemudian ada untuk anggota-anggota lain. Nah, di sini kenal EBT ini nanti kita akan mempelajari dari energi alternatif seperti matahari, kemudian energi alternatif seperti gas alam, udara. Nah, ini
program wajib yang harus kita laksanakan sebagai energizen dan sebagai warga dari SRE TK ini. Nah, dari sini kita bisa tahu nih apa sih energi baru terbarukan yang sangat kita untuk yang bisa dimanfaatkan di masa ini. Misal seperti energi matahari, kemudian ada juga udara, air. Nah, terus juga kenal LBT ini dilaksanakan oleh atau dibawahi langsung oleh program divisi energi dengan departemen yaitu CRD, Competition Research and Development. Nah, kemudian nanti dari teman-teman nih, misal sudah ikut masuk dalam SRA ini, sudah masuk dalam SRA TK ini, dan mengikuti kenal LBT ini. Nah, nanti dari coaching ini, dari pelatihan ini, dari coaching ini, mungkin teman-teman bisa development ide-idenya atau inovatifnya. Ide-idenya seperti mau mewujudkan energi apa, energi ini, misalnya PLTS apa gitu loh. Jadi kami sebagai SRA TK sebagai wadah untuk memberikan ide-ide dan inovatif mahasiswa ITK ini. Nah, di sini misalnya aku misalnya dari mahasiswa informasi nih, sistem informasi nih mempunyai sebuah inovasi. Nah, nanti dari inovasi itu kami mengadakan sebuah program kerja dari CRD ini untuk mewujudkan inovasi tersebut. Nah, jadi ide-ide kalian itu dan inovasi-inovasi kalian itu tidak terbuang sia-sia. Next. Selanjutnya ada seminar ahli nih. Seminar ahli ini adalah penyampaian materi oleh ahli kepada masyarakat umum, terutama mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan, mengenai perkembangan dan potensi pengembangan energi baru terbarukan melalui webinar. Nah, dan ini cuma sekedar informasi bahwa SRE nasional telah mendapatkan rekor muri, yaitu mendapatkan partisipasi milenial terbanyak dalam bidang EBT. Nah, nanti ada sertifikatnya di belakang. Nah, di sini seminar ahli ini berguna untuk memberikan info tentang EBT, terus mencerdaskan mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti SRE ini. Nah, di sini juga dengan ikut seminar ahli ini mungkin bisa menambahkan poin-poin sikap kalian gitu loh. Jadi yang poin-poin sikap nanti bisa diikutkan di seminar ahli ini. Nah, terus juga dalam energi baru terbarukan ini hanyalah garis besar. Jadi kalau SRE nasional ini memberikan sebuah seminar ahli yang secara garis besar, yaitu seperti energi baru terbarukan. Nah, kalau misalnya kan kita ini ada 34 kampus nih, jadi terkerucut nih masalahnya apa, terus gunanya buat apa, terus potensi sumber daya alamnya seperti apa, potensi sumber daya manusia seperti apa. Nah, itu dikerucutkan dari masing-masing kampus. Jadi misalnya dari Balikpapan nih, SDA-nya banyak, nah sumber daya alamnya melimpah, berarti untuk penggunaan energi baru terbarukannya sangat berpotensi besar. Nah, maka dari itu kita sebagai mahasiswa atau sebagai generasi muda bahasa Indonesia harus dapat memanfaatkan kesempatan ini. Nah, dan juga seminar ahli ini seperti barusan kemarin dilaksanakan, yaitu SRE nasional itu kemarin juga baru itu dilaksanakan oleh SRE nasional, dan juga ada beberapa mahasiswa dari beberapa anggota dari SRE TK ini sudah mengikuti ISRE nasional itu. Jadi mereka sudah menjadi panitia di acara nasional nih. Bagaimana nih teman-teman? Jadi sudah bisa jadi panitia bersama dengan mahasiswa UGM, mahasiswa ITB, mahasiswa UB. Jadi sebuah benefitnya banyak gitu loh. Jadi kalian misalnya masuk SRE TK ini benefitnya tidak sedikit, bisa mengembangkan kalian untuk hard skill-nya juga, kemudian soft skill-nya juga bisa dikembangkan di sini juga. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya ini ada serasi nih, Society of Renewable Energy Industrial Visit. Nah, di sini adalah sebagai sarana untuk mengenalkan kepada anggota SRE TK tentang lingkup pekerjaan yang tersedia di bidang EBT. Kunjungan ini ditujukan ke industri yang beroperasi di bidang EBT. Nah, untuk seperti kemarin di kota saya, yaitu Kota Bontang, itu ada namanya PT Badak. Nah, dia itu melaksanakan sebuah pembangkit listrik tenaga surya di PT Badak tersebut. Jadi beberapa pabrik yang dilaksanakan di PT Badak itu menggunakan PLTS. Nah, mungkin dari serasi ini mungkin kita bisa kunjungan ke PLTS tersebut. Jadi kegiatan kita ini
mewujudkan bahwa kita tidak hanya mengembangkan, tapi kita harus merealisasikannya juga. Jadi maka dari itu kami dari SRITK mengadakan serasi ini untuk kita dapat melihat langsung nih prosesnya seperti apa, kemudian dari energi alternatif kok tiba-tiba jadi listrik, dari sumber ini kok menjadi energi terbarukan. Nah, dari situ kita bisa lihat nih, dari situ juga kita bisa kembangkan, dari situ juga kita bisa manfaatkan. Nah, maka dari itu kami dari SRITK mengadakan serasi ini. Ini kemungkinan kalau bisa dilaksanakan itu secara offline kalau bisa, kalau misalnya keadaan memungkinkan. Tetapi kalau misalnya tidak memungkinkan ya kita, tapi memang harus dilaksanakan secara offline sih kalau serasi ini. Jadi untuk keadaan online itu pun tidak bisa. Insya Allah mungkin kita bisa melaksanakan secara offline. Next. Nah, ini nih The Energy Z. Jadi kegiatan ini akan melakukan suatu riset dan pengimplementasian teknologi baru terbarukan, yaitu fotovoltaik dalam menjadikan Institut Teknologi Kalimantan sebagai ekokampus. Nah, di sini teman-teman energi ini nanti dari divisi energi ini nanti menjadikan sebuah wadah buat kalian-kalian ini untuk mengimplementasikan sebuah teknologi baru untuk mahasiswa-mahasiswa ITK ini. Nah, dan juga kepada teman-teman ini untuk nanti yang diterima di SRI ITK ini nanti dapat mewujudkan energi terbarukannya, yaitu inovasinya. Nah, dan juga kami dari SRI ITK sudah ada koordinasi nih untuk melaksanakan The Energy Z ini. Nah, koordinasinya itu langsung dari ketua JTIP, jurusan Teknologi Industri dan Proses, yaitu Pak Himawan. Nah, kata Pak Himawan, kata beliau, kita akan merealisasikan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya atap di Institut Teknologi Kalimantan. Nah, kita juga sudah open talk dengan bapaknya dan juga kita sudah berdiskusi bareng, berkolaborasi bareng dan bapaknya. Nah, maka dari itu kami dari SRITK dan teman-teman semua, kami ingin dari kami nanti berkolaborasi untuk mewujudkan PLTS atap ini. Jadi yang tadi saya bilang tentang visi kita, yaitu merealisasikannya juga, mengembangkannya juga. Jadi di Institut Teknologi Kalimantan mungkin akan ada PLTS atap dari rencana dari Pak Himawan tersebut. Dan kita dari SRITK mungkin sangat diterima oleh Pak Himawan untuk berkolaborasi dan untuk berkontribusi dalam pembuatan nanti PLTS tersebut. Next. Nah, SRE Gathering. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan masing-masing SRE pada setiap kampus sekaligus menjalin silaturahmi antara SRE yang ada di setiap kampus. Nah, yang tadi saya bilang power untuk mewujudkan sebuah ormawa kita membutuhkan sebuah power. Nah, power kita adalah ini, yaitu networking. Jadi networking kita ini sangatlah besar dan sangatlah banyak. Jadi misalnya kita mau mengadakan sebuah webinar nasional. Nah, SR nasional ini punya networking atau relasi yang besar untuk mengajukan narasumber. Nah, maka dari itu kalau misalnya kita mau mengadakan sebuah webinar nasional, nah nanti SR nasional bisa membantu kita dalam mewujudkan webinar tersebut untuk memanggil narasumber tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita ini butuh apa namanya, misalnya SR UGM nih punya proker yang belum kita laksanakan di ITK nih. Nah, nanti dari kami dari SRI ITK bisa langsung sharing discussion dengan SRI UGM karena mereka semua terbuka, mereka semua sangat terbuka dalam menyalurkan ide, bertukar pikiran. Jadi nanti di SRI Gathering ini kita bisa melaksanakan sebuah pertukaran ide, pertukaran inovasi sehingga dari SRE masing-masing kampus bisa berkembang dengan sendirinya. Next. Nah, selanjutnya ada Journey atau Joint Renewable Energy Study. Ini sama seperti di KM, yaitu studi banding. Nah, jadi ini kegiatan ini bertujuan untuk menjalin relasi dan silaturahmi terhadap pihak luar dengan cara berkolaborasi melalui diskusi mengenai energi baru terbarukan. Nah, di sini jadi kita tidak hanya di lingkup ITK saja, jadi kita bisa kolaborasi di pihak luar. Misalnya ada perusahaan nih yang punya apa namanya
pembangkit listrik seperti dengan energi terbarukan, pembangkit listrik tenaga surya, mungkin seperti gas alam. Nah, dari situ kita bisa melakukan menjalin relasi ataupun memberikan informasi tentang energi baru terbarukan tersebut. Nah, misalkan ada perusahaan nih, nah yang tidak memungkinkan menggunakan energi listrik dari PLN, yang dia menggunakan energi listrik dari dia sendiri, jadi perusahaan sendiri. Jadi, nah mungkin dari situ kita bisa menggali ilmu, menggali informasi, bertukar pikiran dengan pihak perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu kami tidak hanya di internal saja untuk berdiskusi, tapi kita bisa berdiskusi atau sharing diskusi ataupun berkolaborasi dengan pihak luar yang ada di Indonesia. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada ITK Neon nih. ITK New and Renewable Energy Online Competition. Nah, di sini nanti ada beberapa lomba yang akan kami buat dari SRA ITK untuk mahasiswa ITK. Nah di sini nanti kalian itu bisa dapat feedback yang banyak nih, misal dari sikap coachnya nanti dapat banyak, kemudian bisa dikenal teman-teman lain, masuk IGKM, masuk IG himpunan sendiri gitu loh. Jadi dari ITK Neon ini banyak lah yang bisa kita laksanakan. Seperti yang tadi dibilang Kak Praditya nih, yang bilang ada challenge yang akan dilaksanakan. Nah, itu salah satunya nih ITK Neon nih. Jadi kami ini dari SRA ITK tidak hanya sekedar materi, seminar ahli, webinar, kami juga ada beberapa lomba yang mengembangkan mahasiswa-mahasiswa ITK. Next. Nah, di sini apa yang telah SRA lakukan atau apa yang telah SRA nasional lakukan? Kan misalnya kalian bertanya nih, apa sih SRA ini? Apa sih kegiatannya SRA ini? Cuma sekedar mengenai EBT aja kan? Nah, tidak hanya seperti itu. Jadi kita ada banyak yang kita lakukan. Nah, contohnya yang sudah dilakukan secara nasional ini. Bisa di next. Nah, yang pertama ada kegiatan SRA nih. Nah, yang tadi saya bilang networking. Nah, di sini SRA nasional ini telah melakukan kegiatan bersama dengan PLN, kemudian dengan Astra, kemudian juga dengan SMI, kemudian juga dengan Pertamina juga pun sudah melaksanakan kerjasama. Nah, dari sini SRA nasional ini telah melakukan kegiatan-kegiatan yang menggunakan perusahaan-perusahaan besar, kemudian juga dengan narasumber-narasumber terkenal seperti Pak Arif Tasrif sebagai Menteri SDM, kemudian ada juga Pak Iganasius Jonan, mantan Menteri SDM, kemudian ada Budi Gunadi, Wakil Menteri BUMN, kemudian ada juga Pak Zulkifli Zaini selaku Direktur Utama PLN, kemudian ada Bu Nika Widiati selaku Direktur Utama Pertamina. Nah, dari sini semua narasumber ini telah telah memberikan sebuah pemaparan materi di beberapa seminar-seminar atau webinar-webinar yang dilakukan oleh SRA nasional. Nah, maka dari itu kami dari SRA ITK kalau misalnya ingin melaksanakan sebuah webinar, mau melaksanakan sebuah seminar, nah kita bisa mengundang beberapa narasumber tersebut karena SR nasional punya relasi yang kuat atau networking yang kuat kepada narasumber tersebut dan perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada the perfect social responsibility. Nah, itu yang pertama edukasi dan peningkatan kesadaran. Nah, di sini educational webinar mengenai EBT yang akan diadakan rutin dilakukan sepanjang kepengurusan SRE. Nah, selanjutnya ada lingkungan, adanya communication development untuk desa di Indonesia untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya terkait EBT. Selanjutnya ada target pemerintah mendukung target 23% tahun 2025. Jadi kami dari SRE, dari seluruh SRE nasional ini sangat mendukung target pemerintah yang menggunakan energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah menghubungkan inovator muda dengan lembaga atau mentor yang tepat untuk menghubungkan produk. Nah, yang terakhir ada ketahanan dan kemandirian energi secara aktif, mengembangkan riset dan perkembangan teknologi EBT dan implementasinya atau merealisasikannya. Next. Nah,
ini menciptakan produk yang telah saya bilang tadi sebagai wadah untuk mewujudkan atau yang interest terhadap prototipe tentang energi terbarukan ini. Nah, di sini Institut Teknologi Bandung telah menciptakan turbin angin skala kecil di Desa Karangwangi, Garut, Jawa Barat, Indonesia. Nah, di sini turbin dengan kapasitas 350 watt yang dilengkapi dengan baterai untuk menyimpan energi. Kemudian material sudu turbin tersebut itu dari paralon, terus mounting yang terbuat dari aluminium dan tiang dengan jenis galvanizer. Nah, di sini terbukti nih bahwa SR nasional bisa dapat mengimplementasikannya kepada masyarakat. Jadi prototipe yang walaupun skala kecil tapi berguna untuk mewujudkan energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 tersebut. Selanjutnya di next. Nah, di sini nih followers Instagram untuk seluruh SRE nasional itu sebesar 35.000. Nah, ini sebenarnya data yang sudah lama, mungkin sekarang sudah melebihi dari 35.000 untuk seluruh media sosial di SRE nasional. Nah, dari itu teman-teman bisa follow Instagramnya SRE ITK, kemudian juga kalau penasaran lebih tentang SRE bisa follow dengan SRE ITB, terus juga follow SRE ITS. Itu pun mereka pun sudah banyak melaksanakan beberapa kegiatan. Nah, nanti kami semua itu bekerja sama dan berpatokan kepada mereka-mereka semua untuk mewujudkan energi baru terbarukan. Selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada web yang menyediakan talent pool. Jadi nanti kalian bisa buka di di Google, kalian bisa tulis saja SRE. Nah, nanti di sini ada beberapa, misalkan kalian mau tentang SRE, apa itu SRE, terus kegiatan-kegiatan SRE itu apa aja. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini nih. Terus juga kalian bisa mengajukan sebuah pendapat, mengajukan sebuah inovasi. Nanti kalian bisa tulis di beberapa kolom di situ, nanti kalian bisa mengkliknya kemudian mengirimnya kepada SRE nasional. Selanjutnya. Nah, di sini SRE telah menjangkau 50.000 masyarakat Indonesia. Nah, jadi sudah sampai lebih dari 50.000 masyarakat Indonesia yang sudah mengetahui adanya SRE ini yang berwujud di kampus-kampus di Indonesia. Nah, jadi mungkin dari masyarakat-masyarakat ini kita bisa mewujudkan atau memberikan edukasi kepada mereka untuk mewujudkan energi baru terbarukan. Bisa di next. Nah, ini ada beberapa dokumentasi yang tadi saya bilang. Di sini ada company visit, itu dilaksanakan pada tahun 2019. Itu pergi ke ini dari Institut Teknologi Bandung, ini ke PT Pembangkit Jawa, Bali UP Cirata pada 18 Desember 2019. Nah, di sini mereka ini sama seperti kita nih. Kan kalau mereka itu company visit, kalau kita nanti adalah serasi yang dilaksanakan yang dibawahi langsung dengan PR, Public Relation. Nah, selanjutnya di sini ada distinguished lecturer. Jadi ini seperti webinar atau seminar, tapi ini mungkin sebelum pandemi. Jadi dapat berkumpul, dapat bertemu langsung dengan pemateri, narasumber. Nah, ini dilaksanakan tahun 2019 juga. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang nih, yang Indonesia SRE nasional telah mendapatkan rekor muri. Rekor muri menyampai pelampauan batas gitu. Nah, pelampauan batas sudah partisipan terbanyak, partisipan milenial terbanyak mengenai energi baru terbarukan. Ini dari SRE nasional ini, SRE ITB mendapatkan rekor muri atas webinar tentang energi terbarukan oleh peserta milenial terbanyak. Nah, terus kemudian juga di sini ada SRE ITB menjalin kerjasama dengan Rakyat Merdeka mengadakan webinar optimis di saat krisis, ya.
transformasi melintasi batasan generasi dengan pembicara terkemuka seperti Menteri SDM, Wakil Menteri BUMN, Direktur Utama PLN, Direktur Utama Pertamina, dan mantan Menteri PSDM. Nah, ini dari narasumber ini pernah menjadi narasumber di acara SRE nasional. Nah, dari sini teman-teman dari mahasiswa ITK jika mengikuti SRE ITK ini dapat banyak sekali feedback yang kita dapat, relasinya banyak, kemudian juga networknya luas, dan juga kita bisa bertemu langsung dengan narasumber ternama. Nah, maka dari itu kita harus dapat mewujudkan visi dan misi SRE ITK ini. Selanjutnya. Nah, ini ada beberapa seperti lomba, kemudian ada beberapa seperti NYSRE 2020, kemudian juga ada LCDI Talk, seminar, lomba. Nah ini saya kasih segala informasi kan, kalau di tahun 2020 itu NYSRE. Nah, di tahun ini ada IYSRE 2021. Nah, di sini ada beberapa lomba. Jadi lomba-lombanya itu nggak secara regional, jadi secara internasional. Jadi teman-teman bisa mahasiswa sistem informasi dan informatika bisa nge-search IYSRE 2021 ini di Instagram. Nanti di sini ada lomba ISA yang secara internasional. Jadi sertifikatnya itu tidak secara nasional tapi internasional. Ini mungkin bisa menambahkan poin sikap dari ITK tersebut. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Kalau misalnya saya kurang kedengaran atau kurang jelas, mungkin kita bisa sharing discussion ataupun kalian ingin bertanya di sesi pertanyaan ini. Saya kembalikan lagi ke... Oke, baik. Itu tadi ya teman-teman pemaparan materi dari SRE ITK. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke sesi sharing and discussion nih. Untuk teman-teman yang sekiranya punya pertanyaan terkait SRE ITK ataupun juga open recruitment dan sebagainya mengenai SRE ITK, boleh langsung ditanyain aja ya teman-teman. Oke, saya persilakan untuk teman-teman. Mungkin teman-teman dan kakak-kakak mungkin punya pertanyaan ataupun sharing discussion tentang energi baru terbarukan, ini bisa kita sharing bersama-sama di sini. Mungkin ada pertanyaan tentang oprek, mungkin pertanyaan tentang apapun itu tentang SRE ITK, nanti kita insya Allah bisa jawab. Ya, kita tunggu. Atau mungkin sambil menunggu ya, saya punya pertanyaan nih teman-teman, buat dijawab ya oleh Mas Reski. Terkait nih, misal nih, pertanyaan yang paling sering ditanyakan juga sih, gimana kalau misalnya calon dari Energizen atau yang ingin mendaftar di SRE ITK ini tidak punya basic gitu, cuma tahu-tahu aja, sekedar tahu atau tertarik lah ke SRE ITK ini. Terus juga mungkin ya, apalagi dari sistem informasi ataupun juga informatika kan program studinya ini tidak kurang berkaitan lah terkait dengan energi baru terbarukan. Gimana nih Mas Reski kira-kira? Apakah teman-teman yang mengalami hal tersebut masih bisa diterima atau gimana di SRE ITK ini sendiri? Mungkin bisa dijawab ya Mas Reski. Sambil menunggu teman-teman yang lain mencari pertanyaan-pertanyaan lah. Ya, terima kasih Praditya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Praditya ini. Jadi kami dari SRE ITK ini merekrut semua prodi yang ada di sebisanya mungkin bisa merekrut multi prodi. Jadi semua prodi yang ada di ITK maupun yang tidak berkaitan dengan energi baru terbarukan, tidak berkaitan dengan renewable energy, kita bisa dapat masuk dan bergabung di SRE ITK ini. Jadi walaupun basicnya tidak ada, walaupun tidak memiliki ilmu dasar tentang energi baru terbarukan, tidak mengerti tentang proses kimianya, tidak mengerti tentang proses dasarnya seperti apa, nanti kami dari SRE ITK ini ada namanya coaching. Jadi kami nanti akan coaching kepada teman-teman yang masuk di SRE ITK ini. Nah, di sini coachingnya ini tadi yang saya setelah sebutkan ini, yaitu program kerja yang bernama Kenal EBT. Nah, nanti
teman-teman semua nanti di situ belajar bersama-sama, sharing bersama-sama tentang energi baru terbarukan ini. Jadi tidak mesti saya ini dari informatika, saya ini dari jurusan arsitektur ataupun apa pun tidak ada mengenai tentang energi baru terbarukan. Kita tidak menghalangi persyaratan tersebut. Kita menerima semua prodi yang ada di ITK sehingga kita semua bisa bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi dari SRI ITK tersebut. Oke, baik. Terima kasih buat Mas Reski atas jawabannya. Gimana nih teman-teman yang sudah hadir di sini? Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait SRI ITK? Atau mungkin bertanya terkait open recruitment ataupun juga challenge yang tadi? Bisa dipersilakan aja ya teman-teman. Atau mungkin saya tanya sekali lagi deh ke Mas Reski nih. Kan SRI ITK ini sebelumnya lagi ngadain open recruitment Energizen ya. Nah, kemudian ternyata ada update terbaru nih mengenai syarat atau persyaratan untuk menjadi Energizen itu sendiri. Di mana katanya untuk penguploadan video podcastnya ini dihilangkan ya Mas Reski atau gimana? Mungkin boleh dijawab oleh Mas Reski. Oh iya, betul sekali, Praditya. Saya ingin menjawab nih. Jadi banyak nih sebelumnya kan kita buka oprek dengan persyaratan membuat podcast tentang energi baru terbarukan. Nah, mungkin kami dari pemberitahuan terbaru atau informasi terbaru dari Instagram bahwa podcast itu telah dihilangkan dari persyaratan. Kenapa kita menghilangkan podcast tersebut? Karena banyak dari teman-teman, banyak dari kakak-kakak yang bertanya tentang podcast tersebut, sistemnya bagaimana, terus juga video kah atau cuma sekedar voice kah. Nah, dari situ kami dari SRI ITK mungkin sangat berat gitu nah untuk kalian semua untuk melakukan aktivitas tersebut atau kegiatan tersebut. Maka dari itu kami hilangkan podcast tersebut. Maka dari itu kalian bisa lihat nih di Instagram kita di SRI ITK nih. Mungkin bisa di-follow lagi, di-follow kepada teman-teman yang belum follow. Bisa lihat lagi persyaratan terbarunya seperti apa. Jadi untuk podcast itu kita hilangkan karena dapat memberatkan ke calon-calon energizen SRI ITK ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun tentang sharing discussion tentang energi baru terbarukan, terus juga bertanya tentang SRITK itu sendiri, bertanya aja nggak apa-apa. Ataupun kita buka sharing discussion pun sama-sama berdiskusi juga pun nggak apa-apa. Iya nih, gitu ya teman-teman. Jadi untuk persyaratan sendiri ternyata video podcastnya itu ditiadakan ya, karena dirasa terlalu memberatkan juga lah kepada teman-teman yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai Energizen. Oke, mungkin untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan ya, bisa ditunggu. Gimana, ada nggak nih yang ingin bertanya ya? Bisa terkait SRI ITK, Open Recruitment, Challenge, ataupun juga energi baru terbarukan ya teman-teman. Kita sharing and discussion aja di sini. Oh iya, saya cuma mau berikan sebuah informasi aja sih. Jadi mungkin kalian ini yang dari mahasiswa sistem informasi dan informatika mungkin berpikir saya nggak ada hubungannya nih dengan energi baru terbarukan ini, saya nggak ada hubungannya dengan renewable energy ini. Nah itu ini sangat berhubungan sekali menurut saya kalau misalnya dari mahasiswa informatika dan sistem informasi, karena sekarang ini zamannya teknologi, zamannya artificial intelligence, jadi zamannya IoT juga, zamannya Internet of Things. Jadi semua dari misalnya kita ingin semua permasalahan seperti permasalahan sampah, permasalahan lingkungan itu bisa kita raih melalui teknologi tersebut. Nah, maka dari itu sebagai pendistribusian antara masyarakat kemudian antara pemerintah, nah itu dibutuhkannya sebuah mahasiswa-mahasiswa yang mengerti
teknologi seperti ini, terutamanya mahasiswa-mahasiswa sistem informasi dan informatika ini. Nah, maka dari itu jangan pernah berpikir kalau misalnya tidak ada hubungannya dengan energi baru terbarukan. Jadi sistem informasi dan informatika ini sangat penting sangat dibutuhkan lah di SRA ITK ini. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Oke, mungkin kita tunggu lagi nih untuk teman-teman dari sistem informasi ataupun juga informatika atas pertanyaan-pertanyaannya. Boleh menuliskan di kolom komentar atau chat, ataupun juga raise hand dan sebagainya. Atau mau langsung tanya boleh juga sih, langsung on mic aja. Oke, baik. Ini udah ada pertanyaan nih. Yang pertama dari Ricky Nyuah Nahampun. Perkenalkan saya Ricky Nyuah Nahampun dengan NIM 10201074. Saya tidak bisa on mic. Oke, nggak apa-apa Ricky. Saya ingin bertanya perihal energi terbarukan yang paling mudah serta efisien dilakukan untuk Kota Balikpapan ini. Terima kasih. Oke, mungkin itu pertanyaan pertama ya. Untuk Mas Reski, boleh langsung dijawab pertanyaannya. Untuk waktu dan layarnya dipersilahkan. Terima kasih buat yang bertanya. Terima kasih buat Ricky Jua Nahampun dari NIM 10201074 dari mahasiswa baru ya, mahasiswa 2020 ya. Nah, energi terbarukan yang paling mudah atau serta efisien yang dilakukan untuk Kota Balikpapan ini. Nah, kalau dari riset yang telah dilakukan itu dari tadi saya sudah sebutkan sih. Bentar ya. Nah, dari riset yang telah dilakukan bahwa Balikpapan ini memiliki potensi energi sumber daya alam yang melimpah, yaitu energi alternatif, yaitu energi matahari sebesar 73,15%. Nah, dari situ termasuk sangat efisien dan sangat efektif jika kita gunakan. Nah, maka dari itu dari sumber matahari ini kita bisa membuat PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, maka dari itu dari beberapa perusahaan, dari beberapa perancangan pemerintah juga itu ingin mewujudkan PLTS di wilayah Balikpapan ini. Nah, untuk efisiennya itu sangat efisien karena dan efektif juga digunakan karena kita hanya mengumpulkan energi matahari atau energi surya, kemudian mengumpulkannya menjadi baterai, dan dengan baterai tersebut kita bisa menghidupkan listrik. Nah, kalau misalnya untuk biaya, kendalanya yang pasti itu adalah biaya. Untuk penggunaan PLTS ini biayanya mungkin cukup besar. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus menjunjung tinggi energi baru terbarukan ini supaya dari pemerintah di Indonesia bisa mewujudkan ini. Nah, contohnya itu ibu kota baru yang akan dibuat di Penajam Pasar Utara. Di situ itu akan sepenuhnya 100% menggunakan energi atau renewable energy. Nah, kenapa di Penajam, kenapa di Kalimantan? Nah, kenapa di situ? Karena kita ketahui bahwa sumber daya alam dari Kalimantan ini sangat melimpah, apalagi sumber energi alternatifnya. Nah, maka dari itu sangat efisien dan sangat besar lah potensi di Kalimantan ini. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, baik. Terima kasih Mas Reski atas jawabannya. Gimana untuk Ricky Nyuah Nahampun?
apakah cukup puas dengan jawabannya atau ada lagi yang ingin ditanyakan nih terkait pertanyaannya tadi? Oke, tidak ada jawaban. Mungkin dicukupkan aja dulu ya. Nanti kalau ingin bertanya lagi, boleh deh dipersilakan. Oke, mungkin langsung kita ke pertanyaan kedua nih, dari Paldi nih. Saya Paldi, 1020-1065. Mau tanya cara kerja SRE, Kak. Tadi ada disinggung mengenai rencana SRE untuk mewujudkan PLTS di ITK. Nah, untuk kegiatan tersebut, atau mungkin kegiatan-kegiatan lain, itu melibatkan seluruh anggota atau akan dikerucutkan lagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Gitu. Mungkin untuk Mas Reski, untuk waktu dan layarnya bisa dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Praditya. Terima kasih juga kepada Paldi yang telah bertanya. Oh ya, tadi saya sudah singgung nih tentang mewujudkan pembangkit listrik tenaga surya di ITK. Nah, itu kegiatannya itu dilakukan oleh siapa saja? Dilakukan oleh seluruh anggota kah? Dilakukan oleh seluruh mahasiswa ITK kah? Mungkin kegiatan SRE ITK ini dilakukan seluruh mahasiswa ITK kah? Atau hanya anggota-anggotanya saja? Atau hanya energizen saja? Nah, di sini saya akan jawabnya nih. Nah, jadi dalam mewujudkan PLTS di ITK ini kan kita ini sebagai Ormawa SRE ITK berarti yang akan terjun langsung atau berkolaborasi langsung itu adalah warga-warga dari SRE ITK. Maka dari itu kami open recruitment-nya Energizen. Jadi yang nanti kalian itu adalah sebagai warga di SRE ITK. Jadi nama kerajaan itu Energizen. Jadi nanti dari Energizen ini, dari open recruitment ini, Energizen ini akan mengikuti program-program kerja yang ada telah dibuat oleh SRE ITK. Nah, nanti misal kita mau company visit atau serasi nih ke perusahaan-perusahaan yang mengenai energi baru terbarukan. Nah, nanti dari Energizen dan dari anggota-anggota dari SRE ITK itu akan mengikuti company visit itu. Kemudian juga kalau misalnya ada seminar ahli, kemudian ada seminar yang menggunakan narasumber Pak Menteri SDM. Nah, nanti dari situ kita dapat link atau kita dapat sebuah link untuk bisa memasuki webinar tersebut. Jadi yang akan mengikuti seluruh kegiatan atau program kerja SRE ITK ini adalah Energizen dan seluruh warga di SRE ITK ini. Jadi untuk mewujudkan PLTS tersebut juga itu dilakukan oleh warga-warga di SRE ITK. Kita tidak mengkerucut, kita tidak luas gitu tidak seluruh mahasiswa ITK. Jadi kita kalau misalnya untuk seluruh mahasiswa ITK itu sangatlah besar gitu nah. Jadi kita beberapa mahasiswa yang ada di ITK dan mungkin dari mahasiswa-mahasiswa tersebut bisa menyebarluaskan dan memasarkan energi baru terbarukan ini. Mungkin cukup atau ada kurang dari Paldi? Gimana nih untuk Paldi? Apakah atas jawaban dari Mas Reski ini terjawab atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Oke, baik. Oke, mungkin karena karena waktunya udah menunjukkan 21.18 juga ya. Oke, mungkin kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, akan kita akhiri aja. Oke, sebelumnya saya ingatkan juga untuk teman-teman yang ada di sini dapat mengisi feedback ya pada link yang diberikan di kolom chat atau komentar oleh teman saya. Oke, mungkin kita akhirin aja ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman kita ingatkan sekali lagi ya, kalau SRE ITK lagi ngadain challenge story nih, jadi untuk teman-teman yang punya hobi atau mempunyai ide kreatif nih untuk membuat instastory yang semenarik mungkin dan kreatif mungkin ya, dapat coba deh dituangin ide-idenya dan siapa tahu beruntung kan menjadi salah satu dari 4 pemenang terpilih gitu. Lumayan nih 50.000 OVO nih teman-teman. Oke baik, mungkin sebelum kita akhiri kita ambil dokumentasi dulu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman di sini dapat menyalakan kameranya dulu, kita ambil foto sebentar aja. Jadi saya persilakan on cam untuk teman-teman yang bisa on cam. Sebelum kita akhiri. Nanti untuk teman-teman yang sekiranya masih punya pertanyaan terkait SRE ITK ataupun juga open recruitment ya, bisa nanti ditanyain langsung aja di IG kita yaitu SRE ITK ya. Jadi bisa di-follow kemudian ditanyakan di situ aja. Bisa langsung DM nanti bakal dijawab ya. Dijawab sama teman-teman dari public relation ya, ada saya juga ataupun juga ada rekan saya yang lain ataupun juga bahkan bisa dijawab langsung oleh
presiden dari SRI ITK itu sendiri. Oke, baik teman-teman. Ini udah ada beberapa orang nih yang on cam ya. Kita tunggu lagi, siapa tahu ada lagi yang ingin menyalakan kameranya. Oke, ini Indra Lukman nih udah siap nih kayaknya nih. Ini bukan fotonya dia ya. Oke, kita tunggu lagi. Oke, apakah udah cukup segini aja kali ya? Apa ada lagi nih yang mau on camera? Karena nanti ini bakal di-upload nih di Instastory SRI ITK ya. Untuk sebagai live report dari setor malam hari ini. Oke, ini udah ada Intan Putri Lintar. Malu ya Intan? Nggak apa-apa, santai. Oke. Oke, ada, oh ini Rikin Jumah nih yang tadi bertanya nih. Kemudian ada Putri Anjani. Oke, baik, ada Selamat juga. Oke, sambil ditunggu. Oh, mulai bermunculan ya. Seru banget nih. Ini kebalik nih. Backgroundnya malah nutupin mukanya nih. It's okay. Tapi nggak apa-apa juga Maimunah. Siapa tadi Maimunah ya? Oke, udah ada Alit Firdaus. Makin banyak peraraan ini. Oke, jadi teman-teman bisa langsung on kameranya ya. Kita bersiap. Ini ada teman saya nggak ya, Revian Ari. Apakah bisa membantu saya tolong untuk screenshot kali ya? Seperti biasanya. Saya coba lihat. Oh, ada sih. Oke. Oh, ini lagi makan nih, Febrian Valentine nih. Nggak apa-apa, selalu. Kita menikmati setor malam hari ini sambil makan ya. Kalau nggak makan nanti nggak fokus juga ya, nggak seru. Oke, jadi kita di SRE ini punya apa ya, ciri khas lah untuk dokumentasi. Jadi biasanya kita itu menggunakan atau menunjukkan membentuk huruf petir, bentuk petir gitu ya. Jadi kayak gini, huruf S petir gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman, untuk sebelum kita dokumentasi nanti ditahan dulu sebentar untuk mengambil dokumentasi ya teman-teman. Oke, mungkin udah bisa diangkat kali ya. Gimana Revi? Bisa diambil ya? Minta tolong ya Revi ya. Oke. Mungkin bisa diangkat dulu tangannya, ditahan, membentuk huruf petir. Ayo dong. Sebentar ya, sebentar. Gini, selamat. Gini. Bukan gini. Tapi nggak apa juga kalau mau gini. Gini. Ya udah, bebas. Yang penting petir ya. Ya udah. Oke, Mas Revi mungkin bisa minta tolong ya. Saya coba hitung atau Mas Revi mau hitung nih? Saya deh. Ya udah, ditahan dulu ya teman-teman ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman ya. Apa sekali lagi kali ya? Apa udah cukup? Oh ya, sekali lagi. Ternyata Mas Revi tadi ada kendala ya teman-teman. Aduh, minta maaf nih. Oke, jadi tolong ya, coba ditahan lagi. Sebentar aja. Oke, angkat tangannya ya, membentuk huruf petir ya. 1, saya hitung. 1, 2, bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman. Udah ya, mungkin gitu aja dokumentasinya ya. Makasih banyak. Oh ya, saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang belum mengisi presensi feedback ya. Untuk dapat mengisi feedback di kolom komentar yang udah saya berikan tuh linknya ya. Ada absensi setor ITK 2021 ya. Jadi tolong diisi feedbacknya ya sejujur-jujurnya aja. Jadi itu juga untuk evaluasi kita ke depannya dari SRI ITK. Ya, jadi untuk teman-teman di sini, saya ucapkan terima kasih karena tadi kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, baik, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk daftar di SRI ITK ya sebagai Energizen. Kita tunggu nih teman-teman sekalian ya. Dari sistem informasi juga informatika. Oke, mungkin udah bisa langsung keluar, dipersilahkan untuk keluar Zoom meeting ini ya teman-teman ya. Terima kasih ya semuanya. Oke, makasih tuh dari Mas Reski. Makasih juga Mas Reski ya atas pemaparan materi dan juga jawaban-jawabannya. Ya, terima kasih juga atas moderator yang sangat hebat ini. Aduh, biasa aja.
Oke, Muhammad Fadila, terima kasih juga. Selamat, terima kasih juga. Terima kasih kembali. Kak. Izin live. Oke, dipersilahkan. Ya, sama-sama. Oke, ini masih ada orang ya. Kita kick aja kali ya. Oke, terima kasih Adinda. Gas. Klik aja. Tar. Remove. Makasih Eka. Jangan gue happy kamu. Oh ya. Makasih Rijal Ramdhani. Terima kasih semuanya. Makasih Mufidatul. Bayu Wijaya Kusuma, terima kasih. Makasih Hafiz, makasih Bayu Wijaya Kusuma. Jangan di-kick aku. Oke. Bayu mau Bayar wifi. kah? Yuk. Mau Deval Masih ini Zulfikar. vice presidennya. Astagfirullah. Terima kasih Firda Agustina. Waduh, masuk lagi nih Cynthia. Recordnya matikan aja dulu. Oh iya, record ya.